Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Faris Putra Lubis, NPM B1A025175. Saya dari kelas C. Kali ini saya akan membahas resume tentang Romawi kuno dari buku Ilmu Negara ciptaan Suino SH. Zaman Romawi kuno. Romawi kuno adalah peradaban yang tumbuh di semenanjung Italia, berpusat di kota Roma. Periode ini berlangsung kira-kira dari abad ke-85 sebelum Masehi sampai kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Ada beberapa perbedaan antara zaman Romawi dengan zaman Yunani. Yang pertama, ilmu kenegaraan di zaman Romawi tidak berkembang pesat seperti di zaman Yunani. Yang kedua, orang di zaman Romawi lebih menekankan praktik ketatanegaraan daripada teori. Yang ketiga, bangsa Yunani lebih suka berpikir sehingga menghasilkan banyak filsuf. Yang keempat, bangsa Romawi lebih praktis sehingga lebih fokus pada hukum dan lembaga negara. Kita akan membahas apa saja pengaruh bangsa Yunani. Ada banyak sekali pengaruh bangsa Yunani. Yang pertama, bangsa Romawi banyak mewarisi budaya dan pemikiran bangsa Yunani. Yang kedua, setelah bangsa Yunani ditaklukkan sekitar tahun 1406 sebelum Masehi, konsep hukum dan filsafat Yunani masuk ke bangsa Romawi. Yang ketiga, bangsa Romawi mengembangkan secara lebih praktis dan dalam bentuk sistem hukum dan administrasi. Yang keempat, Perbedaannya yaitu bangsa Yunani menghasilkan konsep-konsep kenegaraan yang filosofis, sedangkan bangsa Romawi menghasilkan lembaga-lembaga negara dan hukum positif. Ciri-ciri konsep kenegaraan bangsa Romawi. Yang pertama, bangsa Romawi bersifat lebih praktis dan yuridis. Yang kedua, wujudnya dapat dilihat dari konsul. Konsul yaitu eksekutif. Eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan. Yang kedua, senat. Senat sebagai lembaga penasehat, berperan besar dalam kebijakan negara. Yang ketiga, tribunus plebis, berperan melindungi rakyat kecil dari penindasan bangsawan. Sistem ini menunjukkan adanya pembagian kekuasaan utama bangsa Romawi. Stabilitas pemerintahan menjadi kekuatan utama dalam bangsa Romawi. Perkembangan hukum di zaman Romawi. Yang pertama, bangsa Romawi memberi sumbangan besar dalam hukum, seperti konsep badan hukum. Konsep ini dipakai dalam hukum perusahaan modern seperti PT dan yayasan. Yang kedua, memiliki ciri khas seperti tegas, jelas, sederhana, dan dapat diterapkan pada masyarakat luas. Yang ketiga, hukum dijadikan alat menjaga ketertiban dan kestabilan negara. Misalnya, aturan tentang hak dan kewajiban negara atau sivitas. Dan bangsa Romawi membuat aturan pidana untuk melarang pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Yang keempat, dalam perkembangannya, lahir Corpus Juris Civilis pada masa Kaisar Justinianus, yaitu salah satu sumber hukum perdata modern. Tokoh-tokoh di zaman Romawi. Yang pertama, Polybius. Polybius adalah seorang ahli sejarah Yunani yang hidup di zaman Romawi. Dia mengembangkan teori anasilosis atau siklus bentuk negara. Ajaran Polybius berpusat pada dua ide utama. Yang pertama, teori siklus konstitusi dan pemisahan kekuasaan. Teori siklus konstitusi menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pemerintahan seperti monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, mobokrasi, dan kembali lagi ke monarki. Polybius menyatakan bahwa bentuk negara yang baik adalah campuran atau mixed constitution antara monarki, aristokrasi, dan demokrasi untuk menjaga stabilitas negara. Tokoh-tokoh di zaman Romawi. Yang pertama, Polybius. Polybius adalah seorang ahli sejarah Yunani yang hidup di zaman Romawi. Dia mengembangkan teori anasilosis atau siklus bentuk negara. Ajaran Polybius berpusat pada dua ide utama. Yang pertama, teori siklus konstitusi dan pemisahan kekuasaan. Teori siklus konstitusi menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pemerintahan seperti monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, mobokrasi, dan kembali lagi ke monarki. Polybius menyatakan bahwa bentuk negara yang baik adalah campuran atau mixed constitution antara monarki, aristokrasi, dan demokrasi untuk menjaga stabilitas negara. Yang kedua, ada Cicero. Cicero adalah filsuf dan ahli hukum Romawi. Dia menggunakan filsafat Yunani dengan hukum Romawi.
Definisi negara menurut Cicero yaitu persekutuan manusia yang diikat oleh hukum dan kepentingan bersama. Cicero menekankan bahwa hukum dan keadilan adalah dasar berdirinya negara. Pemikirannya berpengaruh besar pada teori hukum alam dan hukum modern, seperti konsep universal dan abadi, yaitu hukum alam bersifat tetap, universal, dan berlaku bagi semua bangsa serta semua waktu, tidak bisa diubah oleh manusia. Yang ketiga yaitu Seneca. Seneca merupakan tokoh filsafat Stoa. Seneca lebih menekankan pada etika dan moral dalam kehidupan bernegara. Ajaran Stoa yaitu hidup sesuai rasio dan sesuai dengan hukum alam. Pemikiran Seneca memperkuat gagasan bahwa negara dan hukum harus berdasarkan pada moral dan keadilan universal, seperti keadilan dan moralitas sebagai inti hukum. Menurut Seneca, hukum yang baik harus berlandaskan keadilan, bukan sekedar kekuasaan. Selanjutnya, ada beberapa sumbangan bangsa Romawi untuk ilmu negara. Yang pertama, membentuk sistem hukum yang rapi seperti dasar hukum perdata modern. Yang kedua, menciptakan lembaga-lembaga negara yang sistematis. Yang ketiga, mengembangkan konsep kewarganegaraan atau sivitas. Yang keempat, memberikan pemikiran tentang campuran bentuk pemerintahan, seperti yang dikatakan oleh Polybius. Yang kelima, menegaskan bahwa hukum adalah dasar berdirinya negara, seperti yang dikatakan oleh Cicero. Yang keenam, menghubungkan etika dan moral dengan hukum, seperti yang dikatakan oleh Seneca. Baiklah, kesimpulannya adalah zaman Romawi kuno adalah peradaban yang tidak banyak melahirkan teori filosofis baru, tetapi sangat kuat dalam praktik kenegaraan. Warisan yang paling berharga adalah hukum Romawi, lembaga negara, dan konsep kewarganegaraan yang kini menjadi dasar ilmu, hukum, dan ilmu negara. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.